Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul atau bermuajahah walaupun secara daring yang insyaallah barokah ini. Amin amin Allahumma amin dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk presentasi tentang bab jual beli sebagai tugas mata kuliah dari fikih muamalah. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah yang pertama sekali ialah tentang pengertian jual beli, yang kedua dasar hukum jual beli, yang ketiga rukun jual beli, yang keempat syarat jual beli, yang kelima bentuk jual beli, yang keenam jual beli yang dilarang dalam Islam, yang ketujuh pengertian khiyar, yang kedelapan pembagian khiyar. Nah, yang pertama sekali yang kita bahas pada kesempatan kali ini ialah pengertian jual beli. Apa itu pengertian jual beli? Jual beli di sini menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Nah, sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Nah, apa saja rukun dan syarat-syarat tertentu di sini pastinya yang akan kita bahas semua pada kesempatan kali ini. Nah, yang kedua di sini adalah dasar hukum jual beli. Apa saja dasar-dasar hukum jual beli? Yang pertama ialah mubah atau boleh, merupakan hukum asal jual beli. Nah, perlu kita ketahui dasar hukum jual beli ini adalah mubah. Yang kedua itu wajib. Nah, kapan hukum jual beli itu wajib? Ketika atau apabila menjual merupakan keharusan atau misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Kemudian yang ketiga itu adalah sunnah. Nah, kapan hukum jual beli itu menjadi sunnah? Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang akan dijual. Yang terakhir ialah haram. Kapan jual beli itu haram? Ada juga kalanya jual beli itu haram. Kapan? Misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Kemudian yang akan kita bahas juga selanjutnya adalah rukun jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu yang pertama ada orang yang berakad atau muta'akidain atau penjual dan pembeli. Dan yang kedua adalah ada sigot, ada lapal ijab dan qabul. Mana yang dikatakan lapal ijab dan qabul dalam kelangsungan jual beli atau dalam pengertian konsep jual beli adalah ketika ada seseorang yang ingin menjual barang dengan harga sekian. Saya menjual barang ini sebagai ijabnya, dan orang yang mengkabulkan atau orang yang menerima atau sebagai pembeli mengucapkan saya membeli barang ini dengan harga segini. Nah, kemudian yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya di sini adalah syarat jual beli. Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama syarat orang yang berakad. Syarat orang yang berakad itu yang pertama harus berakal, dan yang kedua yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, tidak sekaligus menjadi penjual dan atau pembeli. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah penjual dan pembeli yang diwakilkan atau diberikan kepercayaan.
Yang kemudian yang kedua adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Mana yang dikatakan syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul? Yang pertama, orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Yang kedua, kabul sesuai dengan ijab. Yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Nah, di sini banyak yang bertanya, jikalau kita jual beli online, apakah itu tidak termasuk dari syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab qabul karena tidak bertemu dalam satu majelis. Nah, jadi jawabannya di sini adalah jual beli online itu atau yang biasa kita menggunakan HP, laptop dan komputer sebagainya itu adalah substansi atau sarana dalam melakukan transaksi atau ijab dan qabul. Jadi tidak mesti dalam satu majelis. Karena di era teknologi yang canggih ini tidak mungkin kita berbelanja atau bertransaksi secara manual saja. Karena itu ijab dan qabul yang dilakukan melalui jual beli online itu boleh. Nah, selanjutnya syarat barang yang diperjualbelikan. Apa saja syarat barang yang diperjualbelikan? Yang pertama, barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk tidak mengadakan barang itu. Mana yang dimaksudkan di sini ialah jikalau ada seseorang yang berbelanja membeli kebutuhan pada suatu toko, contohnya bengkel. Kemudian di bengkel tersebut yang dicari oleh si pembeli tidak ada atau tidak tersedia stoknya. Kemudian si penjual ini menjanjikan akan ada barang itu dalam tempo sekian hari. Kemudian itu yang dikatakan dengan penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Selanjutnya barang yang dijual memiliki manfaat. Yang ketiga, barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual, bukan hasil curian. Nah, selanjutnya barang yang dijual dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam hal jual beli. Selanjutnya, barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat, dan bentuk oleh penjual dan pembeli. Kemudian syarat sah nilai tukar atau harga barang. Nah, qabul harus sesuai dengan ijab. Yang kedua, ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Selanjutnya, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, buku ini akan saya jual kepadamu 10.000 jika saya menemukan uang. Nah, kemudian akad tidak boleh berselang lama. Mana yang dikatakan akad tidak boleh berselang lama? Karena hal itu masih berupa janji. Adapun di sini yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk jual beli. Jual beli itu ada 3 bentuk. Yang pertama jual beli yang soheh, yang kedua jual beli yang batal, yang ketiga adalah jual beli yang fasid. Nah, jual beli yang dilarang dalam Islam di sini ialah atau 1, jual beli sesuatu yang tidak ada, atau yang biasa kita peribahasakan pada tengah-tengah masyarakat pada saat ini ialah jual beli kucing di dalam karung. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Nah, mana yang dimaksud dengan jual beli mengandung unsur penipuan? Di sini yang saya contohkan seperti di awal tadi, jual beli online yang tidak sesuai yang datang dengan yang diiklankan. Itu termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang kemudian di sini menjual benda-benda najis. Mana yang dikatakan benda-benda najis? Mungkin sahabat-sahabat semua mengetahui apa yang dimaksud dengan benda-benda yang najis. Selanjutnya adalah jual beli arbun,
Yang terakhir adalah perjualbelikan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Yang terakhir sekali di sini ialah khiyar. Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Nah, pembahasan khiyar dikemukakan para ulama fikih dalam masalah yang menyangkut transaksi. Adapun macam-macam khiyar itu ada 3, yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama masih belum terpisah dari tempat akad. Yang kedua adalah khiyar syarat. Kapan khiyar syarat ini dilakukan? Ketika khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang masing-masing yang berakad membatalkan atau menetapkan jual beli setelahnya mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari. Kemudian yang terakhir adalah khiyar aibi. Khiyar aibi ini adalah hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab qabul. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.